agama ini berkembang sangat pesat ya di India di bawah Raja Asoka. Semula ia beragama Hindu dari dinasti Maurya, ia menyebarkan banyak pendeta Buddha ke seluruh wilayah kekuasaannya, bahkan sampai ke luar wilayah kerajaan. Pada tahun 78 Masehi terjadi perpecahan ya di antara penganut Buddha. Ada dua penganut ajaran Buddha, Buddha Mahayana, lalu ada Buddha Hinayana. Ya, di mana ajaran dalam Buddha Mahayana lebih kompleks karena banyak dipengaruhi ya oleh agama dan kepercayaan lain seperti agama Hindu atau Taoisme sehingga mengenal dewa dewi juga. Adapun Buddha Hinayana mendekat ajaran Buddha yang sesungguhnya. Itu pun terjadi di Indonesia ya. Kalau kita lihat ada orang agama Hindu, agama Buddha ya, dia ada dua jenis, Buddha Mahayana dan Hinayana. Dimana kalau dia Buddha Hinayana berarti dia mengikuti ajaran yang sesungguhnya menurut Tripitaka ya, seperti Indonesia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar dan Laos. Nah, kalau Hinayana ya, dia berkembang aliran ini di Tiongkok, Korea, Taiwan, dan Jepang. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya eh, pengaruh perkembangan Hindu-Buddha ini sangat banyak ya penyebarannya. Nah, kita akan coba lagi cari tahu teori apa sih masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ini, gimana sih sebenarnya? Gitu. Nah, kita lihat dulu di depan. Penyebaran agama Hindu tampak pada yang gelap. Ya, mulai dari eh, Bombay, lalu Delhi, ya Bangkok, Kuala Lumpur, sampai dengan Sumatera, Jawa, ya sampai eh, juga Kuala Lumpur. Ya kita tahu bahwa Kuala Lumpur itu banyak sekali agama Hindu dan Buddha. Ya, Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya strategis. Ya anak-anakku sekalian, kita bisa lihat ya di sini penyebarannya. Dia tuh berada di titik jalur pelayaran yang menghubungkan negara-negara barat dan timur. Berlabuhnya kapal-kapal dan berbagai bangsa membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menghindari dari pengaruh luar. Ya, kita lihat lagi ini adalah penyebaran agama Hindu. Selanjutnya kita lihat dari penyebaran agama Buddha. 500 sebelum Masehi sampai 600-an Masehi. Kita lihat mulai dari Tibet, India, Afghanistan, Tiongkok, ya penyebarannya, lalu dia juga ke Sumatera. Ya nanti kita akan belajar bagaimana sih kerajaan-kerajaan di Sumatera itu yang terkenal itu siapa aja. Dan penguasa maritim itu dulu siapa sih kerajaannya yang sangat dibanggakan oleh semua orang ya pada saat agama Buddha itu masuk itu banyak sekali candi-candi, prasasti dan kerajaan-kerajaan. Nah, hubungan dagang antara Indonesia dan India terjadi tahun 1 Masehi. Hubungan ini diikuti oleh hubungan kebudayaan seperti agama, pemerintah sosial, perkawinan, ya. Lalu hubungan itu membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Berikut ini ada beberapa teori anak-anak atau hipotesis terkait masuknya agama Hindu Buddha. Kita masuk. Di sini ada teori Waisa. Di sini dikatakan bahwa teori Waisa ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Ya, datang dari bangsa India, kata dia. Ke Indonesia berdagang, bahkan mereka menikah ya dengan orang Indonesia, lalu menyebarkan agama kebudayaan mereka dibuktikan dengan adanya kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa. Lalu teori kesatria, ya, nah teori kesatria dikemukakan oleh Frederick Boards, ya sering terjadi perang katanya di sana, gitu ya, antar golongan para prajurit di India sehingga adanya yang sampai ke Indonesia lalu membuat koloni baru sebagai tempat tinggal dimulainya penyebaran agama Hindu. Nah, lalu ada teori Brahmana. Ya, menurut Jesse Van Leeuwen, Brahmana datang ke Indonesia karena ada undangan pemimpin dari suku atau ingin melegitimasi ya
katanya bilang gini, bahwa di Indonesia itu udah banyak orang-orang Hindu Buddha, terus raja-raja, terus habis itu tempat-tempat orang Hindu Buddha. Jadi kami ingin diakui nih, ya ingin setaraf dengan raja-raja. Maka kalian harus datang nih orang India datang ke Indonesia, ya supaya kami benar-benar diakui gitu. Nah, selanjutnya menurut teori alis balik, menurut Gekoides, kebudayaan ini dia dilakukan oleh orang Indonesia sendiri karena berkeinginan, ya anak-anakku, ingin sekali belajar tentang agama Hindu Buddha katanya di sana. Nah, tapi sekitar abad 5 agama Buddha mulai dikenal di Indonesia, ya anak-anakku sekalian. Ya, baru dikenal di Indonesia. Nah, di Pulau Jawa ya itu udah mulai banyak. Terus tepatnya lagi pada abad 7, Kitising peziarah Buddha dari Tiongkok berkunjung ke Pulau Sumatera. Kala itu disebut Swarnabumi, tepatnya di Kerajaan Sriwijaya. Ia menemukan bahwa ajaran Buddha diterima luas oleh rakyat. Dengan Sriwijaya sebagai pusat penting pembelajaran ajaran Buddha. Nah, pada pertengahan abad 8, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Sailendra yang merupakan penganut Buddha. Mereka membangun berbagai monumen Buddha di Jawa seperti Candi Borobudur yang selesai dibangun pada awal abad 9. Nah, kita akan coba lagi lihat di depan. Sebelum kita masuk ke proyek mini, anak-anak sekalian, ya, kerajaan Hindu Buddha di Indonesia itu ada 12. Ya, nanti kalian boleh catat ini. Pertama ada kerajaan Kutai yang agamanya adalah Hindu. Itu sekitar ada abad keempat. Ya, Kutai letaknya di Kutai, Kalimantan Timur, dan Mulawarman raja terkenalnya. Lalu ada Tarumanegara. Agamanya adalah Hindu, abad kelima, ya, letaknya di Jawa Barat. Raja terkenalnya adalah Purnawarman. Ada Pajajaran Sunda, ya, kerajaan Pajajaran Sunda, agamanya adalah Hindu, ya, abad ke-7, letaknya di Bogor, Jawa Barat, rajanya adalah Sri Baduga Maharaja. Lalu ada Melayu, kerajaan Melayu, agamanya Buddha, abad ke-7, letaknya di Jambi, raja terkenalnya adalah St. Mauli Warma Dewa Aditya Warma. Lalu ada kerajaan Sriwijaya, Buddha, abad ke-7, ya, sampai dengan abad ke-15. Ya, letaknya di Muara Takus, Riau, dan Palembang. Raja terkenalnya adalah Dapuntahyang, Dahermastu, dan Bala Putra Dewa. Yang terkenal banget ini ya, Sriwijaya. Lalu ada Kalingga, agama Buddha, abad ke-7. Letaknya di Blora dan Cepu, Jawa Tengah. Yang raja terkenalnya adalah Ratu Sima. Lalu kerajaan Mataram. Mataram itu dibagi menjadi dua loh. Mataram dan Mataram kuno, ya. Agamanya adalah Hindu Sanjaya, Hindu dan Buddha Selendra, lalu kembali lagi ke Hindu. Rajanya adalah Rakai Pikatan dan Sanjaya. Tahunnya adalah sekitar abad ke-8. Letaknya ada di pedalaman Jawa Tengah, sekitar daerah yang banyak dialiri sungai seperti Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Raja terkenalnya adalah Sanjaya, Rakai, Panakaran, Samaratungga, dan Rakai Pikatan. Lalu ada Medang Kamulan, agamanya Hindu, tahunnya adalah abad 10, letaknya adalah di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, dekat Jombang, Sungai Brantas. Lalu raja terkenalnya adalah Empu Sindu, Dharma Wangsa, Airlangga. Lalu Kediri, ya, raja kerajaan Kediri, yaitu agama Hindu, tahunnya adalah abad ke-11, ya. Itu sekitar juga 1402 sampai 1222, ya, tetap masih ada ya Kediri ini. Letaknya di Jawa Timur. Raja terkenalnya adalah Jayabaya dan Kertajaya. Lalu kerajaan Singasari, agamanya Hindu, ya. Dia itu ada sekitar abad ke-13. Letaknya di Singasari, Malang, Jawa Timur. Raja terkenalnya adalah Ken Arok, Ranggawuni, Kertanegara, Jaya Katwang. Lalu kerajaan Majapahit Hindu, abad ke-13,
ya sampai abad ke-15. Itu letaknya di Trowulan, Jawa Timur. Raja terkenalnya adalah Raden Wijaya Hayamuruk. Lalu ada kerajaan Bali, ya agamanya kita tahu Bali adalah Hindu, ya. Dia itu ada sekitar abad 9 Masehi, letaknya di Bali. Raja terkenalnya adalah Dharma Udayana Warmadewa. Nah, anak-anakku sekalian, ya tentunya kita pada kesempatan ini masih dengan konsep dasar ya bagaimana sih Hindu-Buddha itu datang ke Indonesia, bagaimana teorinya. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya kita tidak akan pernah lepas bahwa sejarah ini ya harus kita tahu gitu ya. Agama Hindu-Buddha ini kita harus tahu supaya kedepannya kalau misalnya ada dari eh, orang luar datang ke kita, ke Indonesia, kita harus bisa tahu bersikap toleransi itu harus dikembangkan dari sejak dini. Nah, anak-anakku sekalian, kita tidak lupa ya, ada proyek mini, ya pastinya, yaitu merawat NKRI dalam bingkai wawasan Nusantara. Coba kita lihat dulu ya, kayak gimana. Sebentar ya. Oke, nanti proyek mininya akan saya share ke WA dan TP1 dan Asah Literasi 1 akan saya share juga lewat WA. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini ya, sampai ketemu di minggu depan ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bermakna ya. Jas merah. Jangan sekali melupakan sejarah. Bye bye.